Kesimpulannya, persahabatan membuat hidup kita terasa kaya. Dan yang lebih menyenangkan lagi di samping itu, persahabatan mengajarkan kita tentang begitu banyak nilai serta emosi yang membentuk sendi-sendi mendasar dari dalam diri kita. Nilai-nilai itu antara lain saling mengerti, keyakinan, dan saling ketergantungan. Dan juga nilai-nilai emosional seperti kegembiraan, kejujuran, dan kasih sayang. Itu aja Pak dari saya. Tidak. Siti, kau ini pantasnya nanti kalau mau melanjutkan sekolah, ambillah jurusan filsafat. Saya juga sependapat dengan Pak Simanjuntak. Makasih. Kelihatannya saya harus bayar bajingan yang menekan saya untuk memecah belah Samsul sama Siti, supaya dia bisa melenyapkan Siti. Saya harus segera bicara sama dia. Salah saya, Datuk. Saya tahu bukan salah kamu. Tetapi kabar yang kamu bawa saya tidak suka. Lalu kenapa belum dibereskan sama si Irawan? Baginda Sulaiman melawan. Pisau Irawan ibarat senjata makan tuan, Datuk. Jadi Irawan termakan senjatanya sendiri. Sekarang di mana tikus itu? Dia berobat jalan. Aseret dia kemari bersama dengan bininya. Kenapa kamu bengong? Sama istrinya, Datuk. Kalau sama istrinya kenapa? Bisa-bisanya si Irawan termakan oleh senjatanya sendiri. Dia yang bodoh atau Baginda Sulaiman yang terlalu pintar? Bagaimana posisi kita sekarang? Sulit, Pak. Pemegang saham-saham besar kita sudah melepaskan saham-saham mereka. Maksud kamu saham mayoritas sudah dipegang oleh pihak ketiga? Benar, Pak. Artinya saya akan didongkel dari kursi saya. Ini orangnya, Datuk.
Jadi kamu gagal menghabisi Bagindo Sulaiman. Saya hanya belum berhasil, Datuk. Saya benar-benar nggak menyangka dia bisa bela diri, Datuk. Apapun istilah yang kamu pakai, bagi saya kegagalan adalah kesalahan. Saya akan tebus kesalahan saya, Datuk. Begitu saya sembuh, saya akan memotong pembicaraan saya adalah kesalahan yang paling berat. Ampuni suami saya, Datuk. Ampuni suami saya. Saya sudah terlalu sering mengampuni suami kamu, sehingga dia menjadi manja. Bukan begitu, Irawan? Dan supaya kamu tidak melakukan kesalahan lagi, saya akan ajarkan kepada kamu cara yang efektif untuk menjatuhkan lawan. Datuk, kenapa harus istri saya yang ditusuk? Anda meminta saya untuk menyerahkan kedudukan saya kepada Anda. Pak Bagindo, sekarang keputusan ada di tangan Anda. Ada dua pilihan. Anda buat surat pernyataan pengunduran diri dan penunjukan terhadap saya sebagai pengganti, atau Anda akan dilengserkan dalam rapat pemegang saham. Kalau Anda pilih yang kedua, saya rasa Anda akan kehilangan muka. 25 tahun saya membangun perusahaan ini. Saya tidak akan membiarkan perusahaan ini lepas dari tangan saya. Pak Bagindo, keputusan yang diambil secara emosional hanya akan menjatuhkan nama Anda di kalangan pengusaha. Dan saya yakin Anda nggak mau mengalami hal itu. Makasih. Saya Jamil, Datuk. Bagaimana perkembangannya? Beres, Datuk. Baginda Sulaiman sudah menandatangani surat-surat yang kita perlukan. Dan sekarang saya yang pegang perusahaan ini. Bagus. Kerajonan bagus. Terima kasih, Datuk. Ngomong dong. Ih, payah banget sih. Deketin sana. Deketin. Siti, Ada apa? enggak ada apa-apa. Sorry, men. Ayo lo. Tadi katanya lu nggak punya duit. Saya mau ke situ dulu, kamu di sini aja. Cewek-cewek, cewek.
payah bener sih. Ngomong gitu aja susah. Alah, emang lo berdua pernah ngomong I love you sama cewek? Nggak pernah juga kan? Gua sama lo tuh beda, men. Tampang lo tuh udah tampang playboy. Lo tuh suka nekat orangnya. Lagian lo sama Siti kan udah temenan dari kapan-kapan. Dan dia juga udah ngasih lampu hijau sama lo. Udah deh, lo berdua nggak usah ngomperin gue. Ntar kalau gue udah yakin, ya udah, ntar gue bilang aja sendiri. Nggak perlu lo berdua. Kalau ntar lo keburu tinggalan kereta, ya kan? Siti tuh banyak yang nganterin. Kalau jodoh juga nggak kemana. Ya kalau nggak, anggap aja bukan jodoh gue. Kalau iya, ya jodoh gue. Sekarang gue lagi konsen ujian, men. Anak papi udah berubah ya? Begitu selamat dari jurang bikin jadi lempeng. Kok kamu gitu sih? Harusnya kalau Samsul mau belajar itu disyukurin, bukannya dipatahin semangatnya. Sorry, gue nggak bermaksud untuk matain semangat, tapi gue nggak tahu. Apa-apaan sih lo, Nut? Gue mau sama Batir mau ke kantin dulu ya. Sorry, temen gue emang suka begitu. Hai Sam, Hai. belakangan ini gue ikut fitness loh. Gimana body gue sekarang? Kayaknya biasa aja, nggak ada bedanya sama kemarin. Halo cowok keren. Hei, Makin lama, kamu makin kelihatan cool aja deh, Sam. makasih nih. Tapi gue nggak ada uang receh kayaknya. Swear kok, emang beneran. Sana, ngerusak pasaran gue aja loh. Kenapa mendadak jadi pada ngefans sama gue gini? Oke deh, Nona cantik. Bye, Sam. Sam, besok malam temenin gue ke disco yuk. Gue nggak salah denger nih. Bukannya lo pernah bilang kalau gue tuh tukang gombal paling top di sekolah ini. Sorry deh, waktu itu gue lagi bete banget sama mantan cowok gue. Siti juga pernah bilang kok kalau lo tuh pemaaf banget. Siti bilang begitu? Iya, dia juga bilang kok kalau lo tuh katanya nggak pernah nyakitin perasaan orang. Makanya gue berani deketin lo. Jadi gimana? Mau kan ikut disco bareng gue? Gue pikir-pikir dulu ya. Ntar gue bilangin deh. Gue tunggu kabarnya ya. Bye. Dah. Sam, udah bel, masuk kelas yuk. Sudah berapa lama saya di sini? Dari tadi pagi, kamu hanya pingsan karena shock. Luka kamu nggak seberapa. Besok kamu udah boleh pulang. Kenapa orang seperti Datuk Maringgi tidak kita adukan saja Pak Polisi? Masih perlu waktu untuk membuat hukum agar berpihak kepada orang kecil. Bu, lagi pula saya nggak mau beresiko untuk mempertaruhkan nyawa anak kita, Bu. Bukankah Nini Mama merangkai pepatah? Kalau beban itu berat, mari sama-sama kita pikul. Kalau beban itu ringan, mari sama-sama kita jinjing. Ini beban saya. Ini masalah saya. Kalau kamu mau hati saya ringan, tolong jangan ganggu saya dengan petatah petitin ini Mamak. Saya ini bukan orang lain. Saya ini kakak kamu satu-satunya. Wajar dong kalau kamu kasih saya kepercayaan untuk mengetahui ada masalah apa yang membebani perasaan kamu. Justru karena kamu kakak saya tidak akan mempercayai kamu untuk masalah apapun. Karena saya tahu hati dan mulut kamu. Jadi tolong jangan ganggu saya. Atau saya harus berteriak untuk menyadarkan kamu bahwa saya merasa terganggu. Ada apa sih, Pak? Kok
kayaknya segitu marahnya sama Tante Fatimah. Perusahaan kita sedang bermasalah, sayang. Papa tidak mau tante kamu ikut campur. Papa juga nggak mau melibatkan kamu. Papa maunya kamu konsentrasi sama pelajaran kamu. Iya, Pak. Pak, boleh nggak saya minta sesuatu? Kamu bebas minta apa saja. Saya minta Papa senyum dong. Makasih, Pak. Sekarang kamu istirahat dulu ya. Nggak nyangka ya, ternyata kamu jago juga main basket. Selain jadi idola, juga jadi andalan di sekolah ini. Enggak, biasa aja. Ria, gue boleh nggak nanya sesuatu sama lo? Silakan. Kenapa belakangan ini tuh teman-teman lo tuh sering banget kasih pujian ke gue? Itu bukan pujian, Sam. Apa yang mereka bilang ke lo itu adalah simpati. Simpati? Emangnya ada yang salah dari gue? Sebelum gue jawab pertanyaan lo, gue mau nanya dulu ya. Gimana hubungan lo sama Siti semenjak kecelakaan kemarin? Baik. Hubungan gue malah makin baik. Ya, gue tuh utang nyawa sama dia. Bukan itu. Baik yang lo bilang itu tuh sebatas mana? Sebatas temen? Apa udah kejatuh cinta? Pacaran maksudnya? Kenapa lo nanya begitu? Soalnya teman-teman gue tuh pada tahu kalau Doni tuh ngebet banget sama Siti. Mereka tuh lihat waktu di piknik kemarin gimana Siti juga deket banget sama Doni. Kalau Doni emang suka sama Siti, kenapa harus lo yang repot-repot ngomong sama gue? Sam, soalnya diem-diem Doni tuh ngefans banget sama lo. Dia nggak mau nyakitin perasaan lo. Oh, jadi lo jadi calonnya Doni? Bukan gitu, Sam. Gue kan sama Doni baik hubungannya. Gue kan juga deket sama lo. Makanya gue tuh nggak mau ada misunderstanding antara lo sama dia. Sekarang gue pengen lo terus terang deh. Lo sebenarnya cinta nggak sih sama Siti? Yang pasti, di mata gue tuh Siti yang terbaik. Nggak ada cewek yang gue kagumin yang sesempurna Siti. Kalau gitu, gue sekarang bener-bener perlu kejelasan lo. Lo ngizinin nggak sih kalau Doni ngedeketin Siti? Ya emang gue manajer Siti. Ya, lo tanya langsung lo sama orangnya. Yang berhak jawab tuh dia, bukan gue. Oke, kalau gitu Sam, pasti Doni bakalan happy banget deh kalau jawaban lo ini gue sampein ke dia. Soalnya si Doni tuh grogi banget. Ntar siang dia mau ketemu sama Siti di perpus. Dah. Woi, kenapa lo? Kok ngamuk? Gimana? Si Samsul bilang, pokoknya semuanya tuh terserah Siti. Kita masuk ke babak berikutnya. Kita harus bakar hatinya Samsul sampai gosong pokoknya. Bagus, Ria, bagus. Yuk, yuk. Sam, lo ngajarin kita karena kita sering ngomongin Siti ke lo kan? Gua kan pernah bilang, jangan entar-entar, ntar lu bakalan tinggalin kereta. Akhirnya apa yang gue bilang? Jadi kenyataan kan? Makanya, jangan so jaim lo. Siapa yang so jaim? Lo jangan seenaknya ngomong ya. Oke, gue ngaku. Kemarin gue emang gugup. Tapi tadi malam gue udah mikir kok. Mikir? Cinta itu bukan untuk dipikir, tapi buat dibuktiin. Dimulai dari omongan. Sok tahu lo.
Pacaran juga belum. Untuk ngerasain panasnya api, kita nggak harus nyolokin tangan kita ke api, kan? Oke. Sekarang gue pengen tanya sama lo. Misalkan gue bilang sama Siti, gue cinta sama dia. Terus ternyata dia anggap gue cuma sahabat. Seperti yang dia bilang di dalam kelas. Terus gimana? Muka gue nih mau taruh di mana? Ya terserah lo sih. Gue cuma mau bilang, Pol Siti lagi di perpus tuh sama si Doni. Siti. Ini sekedar tanda terima kasih gue buat lo. Karena tadi malam lo udah mau bantu bikin PR gue, meskipun lewat telepon. Thanks banget ya. Siti! Kamu nggak usah deket-deket dia. Kamu kok mendadak jadi marah-marah kayak gitu sih, Sam? Ya, ada apa dengan kamu dan Doni? Kenapa Doni tiba-tiba ngasih kamu bunga segala? Jadi, ngerayain hari Valentine nih ceritanya. Dengar ya, Sam. Saya bukan orang yang suka ngerayain hari nggak jelas kayak gitu. Dan dia ngasih bunga ke saya karena tadi malam saya ngebantuin dia ngerjain PR lewat telepon. Itu aja, Sam. Kamu jangan lewat naif deh. Bunga itu lebih dari rasa terima kasih. Orang-orang juga bilang kok, Doni tuh naksir berat sama kamu. Siti, Doni tuh nggak pantas buat kamu. Kamu harus dapat yang lebih daripada dia. Misalnya siapa? Ya misalnya... Sam, saya nggak mau kamu marah sama saya. Maafin saya karena saya berteman sama Doni. Saya benar-benar nggak ada niat. Udah. Kamu mau nggak? Ntar malam kita pergi bareng. Kemana? Belum tahu. Tapi ntar malam saya jemput kamu. Makasih. Yaudah ya, saya masukin motor dulu. Mendingan, kamu masuk mobil. Ya? Iya. Saya dikhianati, Datuk. Kepemimpinan saya dalam perusahaan sudah diambil alih. Kalau saja sejak awal Bagindo bilang kepada saya bisa membantu untuk menghindari musibah. Ya, saya anggap apa yang menimpa Bagindo ini sebuah musibah. Pada awalnya saya berpikir masih bisa mengendalikan keadaan. Tapi semuanya berlangsung begitu cepat. Presiden direktur yang baru pasti akan unjuk gigi. Satu-satunya jalan, Bagindo harus kerjasama dengan dia. Supaya dia tidak ada alasan untuk memojokkan Bagindo.
Nanti pelan-pelan kita lihat apa yang bisa kita lakukan, Bagindo. Kelihatannya untuk sekarang ini, itu satu-satunya pilihan saya. Saya sangat berterima kasih sebelumnya atas dukungan Datuk. Simpan dulu terima kasihnya, Bagindo. Siti, tadi kan kamu pakai mobil. Kok jadi basah-basahan begini? Tadi saya ngobrol sama Sam sambil hujan-hujanan, Pak. Jadi ingat waktu masih kecil. Selamat sore, Datuk. Selamat sore, Siti. Siti, ini hadiah dari Om, dari Datuk. Saya jadi nggak enak, jadi ngerepotin, Datuk. Sama sekali tidak merepotkan Datuk, Siti. Datuk seringkali terbayang dengan almarhumah anak Datuk. Dan setiap kali Datuk terbayang dia, Datuk teringat dengan Siti. Coba dibuka, Siti. Datuk kepengen tahu komentar Siti. Mungkin cocok dengan selera Datuk. Kamu buka. Bagus sekali, Datuk. Terima kasih. Sama-sama. Pak, nanti malam saya janjian sama Samsul. Saya mau pakai baju ini. Nggak apa-apa kan, Datuk langsung dipakai? Silakan, silakan. Malah saya berbahagia. Berarti Siti suka dengan selera pakaian yang Datuk berikan. Kelihatannya saya ada urusan lagi, Bagindo. Oh, baik, Datuk. Terima kasih atas kedatangan Datuk. Sama-sama. Saya permisi. Ya. Siti. Siti, kasih salam sama Datuk. Terima kasih, Datuk. Sama-sama. Atas kedatangannya. Mari, Datuk. Sebentar lagi kamu akan menjadi milik saya. Sekarang kita kemana, Datuk? Pulang. Tapi kamu nanti kembali kemari. Ya, Datuk. Jangan iya-iya saja, Kabau. Dengarkan dulu pembicaraan saya. Nanti malam, Siti Nurbaya akan pergi sama Samsul. Awasi mereka. Jangan sampai Samsul menjamah tubuh Siti Nurbaya. Kalau kamu lihat tangannya sampai lepas kendali, potong tangannya. Jalan. Kamu. Saya masih penasaran. Siapa sih bos kamu yang selama ini bermain di belakang layar? Dari dulu saya kan sudah bilang ke kamu. Kamu nggak perlu tahu. Yang penting kamu dapat uang. Dan suatu saat nanti kamu akan mendapatkan sebagian dari harta Baginda Sulaiman. Kalau kamu nggak mau ngasih tau saya nggak akan ngebantuin kamu lagi. Bukannya saya nggak mau bilang, tapi saya nggak berani. Oke, kalau begitu. Berapapun kamu nanti akan bayar saya, jangan pernah harap saya akan ngebantuin kamu lagi, ya? Bos saya itu orang kuat. Kalau kamu mau hidup tenang, jangan pernah kecewakan dia. Omong kosong. Heh, kalau bos kamu itu orang kuat, ngapain dia selama ini sembunyi di balik kerja kamu, hah?
Apa sih alasan kamu begitu ngotot pengen ketemu bos saya? Karena semua yang saya lakukan, risikonya akan sangat besar bagi masa depan saya. Kalau suatu saat nanti keadaan berbalik dan saya akan terancam jadi gembel, saya akan jadi tahu kemana saya harus minta tolong. Kalau kamu mulai mimpi mau memeras bos saya, kuburkan mimpi kamu sekarang. Sebelum orang-orang menguburkan kamu dan mimpi kamu sekalian. Sama siapa kamu bicara? Sama Fatimah, Datuk. Kakaknya Baginda Sulaiman. Dia mau tahu sama siapa saya bekerja selama ini. Suruh dia ketemu saya. Apa nanti... Jangan membantah! Telepon dia sekarang. Baik. Biar saya, Mang. Tidak saya. Ya, halo. Ini dengan Ria, boleh bicara dengan Siti, Om? Oh, Ria. Siti barusan pergi sama Samsul. Lagi kemana ya, Om ya? Wah, Om nggak tahu. Coba aja kamu telepon ke handphonenya. Ya, makasih ya, Om. Ya, sama-sama. Halo? Bos saya sudah bersedia ketemu. Saya akan jemput kamu sekarang. Jangan. Jangan jemput saya. Nanti ketahuan adik saya gimana. Saya aja yang sana, ya? Gak usah ngatur. Temui saya dekat rumah kamu. Bagus. Belajar mempergunakan otak. Ada apa sih, Sam? Kok nggak dijawab? Sejak kamu nyelamatin nyawa saya waktu piknik, perasaan saya ke kamu tuh jadi berubah. Berubah gimana? Saya jadi pengen selalu ngelindungin kamu. Loh, bukannya dari kecil kamu selalu ngelindungin saya? Gak salah. Kayaknya selalu kamu deh yang ngelindungin saya. Buktinya bikin PR kamu, pelajaran kamu. Tapi kalau sekarang kamu malah mau ngelindungin saya seneng kok. Tapi saya ngerasa saya tuh pengen lebih dari sekedar ngelindungin. Sekarang, misalnya ada orang yang deketin kamu, terus saya ngerasa orang itu bakal berbahaya buat kamu, saya tuh langsung emosi. Dan rasanya saya tuh pengen marah-marah aja. Sam, saya minta kamu lupain soal tadi kamu marah-marah sama Doni. Saya nggak mau kamu kelewat nyalain diri sendiri, ya? Ini bukan soal Doni. Lalu soal siapa? Saya tuh tadi lihat kamu disusun sama Datuk Maringgi. Ya ampun, dia tuh udah kayak keluarga, Sam. Dia deket banget sama Papa. Tapi saya lihat matanya. Mata itu nafsu banget. Sampai-sampai saya pengen colok matanya itu biar buta sekalian. Itu cuma perasaan kamu aja. Gitu aja cemburu. Tapi kalau sekarang kamu nyium saya juga nggak apa-apa kok, Sam. Aduh, Siti. Ini bukan soal cemburu. Saya tuh nggak suka aja caranya. Dan saya rasa orang itu nggak punya niat baik. Masuk yuk. Enggak, gue di sini aja. Lu kok belum ganti pakaian sih? Kita nggak jadi ke rumah Siti. Tadi bokapnya bilang si Siti lagi pergi sama Samsul. Kemana, Ri? Tahu. Terus langkah lu selanjutnya apa? Iya, gue lupa. Kenapa juga gue nggak hubungin orang yang waktu misahin si Siti sama Samsul ya? Coba aja, Ri, hubungin deh. Brengsek. Kalau dia sampai nggak datang, waduh, bisa habis ini mah Datuk. Aduh.
Ada apa? Saya mau ngasih tahu kalau misalnya Siti sama Samsul tuh sekarang makin deket. Sekarang aja mereka lagi pergi berduaan. Mungkin ke tempat diskotik yang waktu itu kali. Saya mau sekarang Anda ngerjain Siti, nanti saya bayar. Sorry, sekarang saya sedang sibuk. Dan saya tidak butuh duit kamu. Don, kita harus nyari akal lain deh. Kamu nggak usah banyak tanya. Nanti juga kamu tahu sendiri. Ya, tapi ngapain sih dibawa ke sini? Kamu mau ngapain saya? Mana bos kamu? Saya di sini. Datuk Maringgi? Ya. Sayalah yang selama ini menyuruh si Irawan. Jadi Datuk yang mengincar Siti Nurbaya? Benar. Dan saya bersedia membayar berapa saja untuk mendapatkan Siti. Tetapi kalau kamu bernyanyi kepada orang lain untuk keselamatan Siti dan bapaknya, anak kamu si Irma akan saya bungkam untuk selama-lamanya. Silakan. Silakan. Datuk, buat apa saya repot-repot menyelamatkan mereka? Pasti dia kan juga sudah melapor sama Datuk. Kalau saya ini menginginkan adik saya dan anaknya menjauh dari kehidupan saya, Datuk. Kalau begitu, kita sudah sepakat. Tugas kamu adalah mengawasi gerak-gerik Bagindo Sulaiman. Mulai dari apa yang dia kerjakan, sampai kepada siapa dia berhubungan. Apakah itu langsung atau melalui telepon. Pokoknya, kamu adalah mata dan telinga saya di rumah Bagindo Sulaiman. Akan saya laksanakan, Datuk. Rancak benar. Tetapi ada satu hal. Jauhkan Siti Nurbaya dari Samsul Bahri. Baik, Datuk. Kalau begitu, saya permisi dulu, Datuk. Karena Joe, tidak ada yang benar. Semua tidak mempergunakan otak. Ya. Mereka baru saja keluar dari bioskop. Kelihatannya Siti tidak ada apa-apanya sama Samsul. Mereka cuma jalan bergandengan tangan. Pakak! Saya sudah bilang kalau Samsul berani menyentuh tangannya Siti, potong tangannya. Tapi situasinya tidak memungkinkan, Datuk. Dia di tengah keramaian banyak orang. Kalau kamu tidak bisa memotong tangan Samsul, seret Siti, jauhkan dari anak itu. Atau bila perlu, kamu bawa Siti kembali. Saya tidak mau mendengar kata gagal. Kebau! Bagus ya? Kamu lihat nggak? Pas jagoan itu mau sering. Apaan sih lo? Sorry mas. Diam, gerak. Siti!
Meski